Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama tim matematika SMK Manbel Ulu Muncar pada part yang kedua. Pada part ini, seperti kemarin, kita lanjutan dari part yang pertama, yaitu tentang KD 3.1, yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Dan 4.1 menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma. Adapun indikator yang perlu dipahami sama seperti yang part pertama, yaitu ada 3 indikator. Untuk 4.1 bisa dibaca sendiri di bawah ini, T1, 2, dan 3. Begitu juga yang 4.1, juga ada yang 1, 2, 3. Oke, kita mulai untuk materinya. Pada yang part kedua ini kelanjutan dari yang part pertama, yaitu mengenai perkalian akar. Yang pertama, jika ada K akar A dikali L akar B, maka yang kita kalikan dulu adalah yang di depannya akar, berarti K dikali L, kemudian akar A dikali akar B, kemudian didapatkan K kali L kali akar A kali B. Sebagai contoh, jika ada 2 akar 5 kali 6 akar 7, maka yang kita kalikan dulu adalah yang di depannya akar dulu. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12, kemudian akar 5 kali akar 7 hasilnya adalah akar 35. Berikutnya, ini perkalian yang menggunakan sifat dari aljabar. Jika ada seperti itu, akar A tambah akar B dikali akar A tambah akar B sama dengan, sesuai sama cara aljabar, maka yang kita kalikan dulu akar A dikali akar A, hasilnya adalah A. Kemudian akar A dikali akar B, hasilnya adalah akar AB. Berikutnya akar B kali akar A, ketemu akar AB. Akar B kali akar B, ketemu B. Sangatlah mudah. Ini merupakan konsep dari perkalian aljabar. Setelah itu kita kelompokkan. A kita jumlah dengan B karena sama-sama tidak mempunyai akar. Berikutnya, jika misalnya ada angka yang sama, di sini ada akar A, di sini akar A, di sini akar B, ini juga akar B, tapi yang membedakan tandanya, salah satu plus, salah satu min. Maka untuk cara cepatnya, langsung kita kuadratkan akarnya. Kita kuadratkan angkanya menjadi akar A kuadrat dikurangi akar B kuadrat. Contohnya seperti ini. Di sini akar 5 plus 2 akar 3 dikali akar 5 kurangi 2 akar 3, hasilnya sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 2 akar 3 kuadrat, sama dengan 5 dikurangi 2 kuadrat adalah 4, akar 3 kuadrat adalah 3. Didapatkan 5 kurangi 12 sama dengan min 7. Berikutnya itu merasionalkan akar. Inti dari merasionalkan akar itu, jika suatu pecahan yang menjadi penyebut itu harus bilangan bulat, tidak boleh bilangan akar. Jadi jika ada akar di bawahnya per, berarti tidak diperbolehkan. Maka caranya yaitu dengan dikali sekawan. Yang pertama, A per akar B sama dengan, kita kali dengan penyebutnya, karena penyebutnya akar B, maka pengalinya pun juga sama, akar B per akar B. Sebagai contoh seperti ini, 14 per 7, penyebutnya di situ adalah akar 7, berarti pengalinya adalah akar 7 per akar 7, sama dengan 14 akar 7 per akar 7 kali akar 7 sama dengan 7, sehingga kita dapat menyederhanakannya. 14 sama 7 sama dengan 2, sehingga menjadi 2 akar 7. Yang kedua, jika ada A per akar A tambah akar B sama dengan A plus akar A tambah akar B, pengalinya di sini angkanya sama, yaitu akar A sama akar B, tapi yang membedakan adalah tandanya. Jika pada soal di sini plus, maka pengalinya adalah min, dan sebaliknya nanti jika misalkan di soal min, pengalinya harus plus. Itu kebalikannya, itu namanya sekawan ya. Contoh, 2 per akar 7 tambah akar 5 sama dengan
2 per akar 7 plus akar 5 dikali dengan akar 7 min akar 5 per akar 7 min akar 5. Di sini tandanya berbeda, soal plus maka pengalinya adalah min, maka didapatkan 2 buka kurung akar 7 min akar 5 per akar 7 kuadrat kurangi akar 5 kuadrat. Yang di bawah ini sesuai sama yang perkalian tadi, yang misalkan tandanya plus dikali sama min, maka akan didapatkan seperti itu. Maka didapatkan soal seperti ini, 2 akar 7 min akar 5 per 7 kurangi 5 sama dengan 2 akar 7 per akar 5 dibagi 2. 2 ini kita sederhanakan, hasilnya adalah akar 7 min akar 5. Berikutnya adalah tentang logaritma. Logaritma ini nanti materi yang belum pernah kalian dapatkan SMP. Jadi ketika SMA atau SMK ini materi ini sering banget digunakan untuk menghitung, terutama ketika ujian nasional atau ujian-ujian tingkat seperti itu. Untuk logaritma itu sendiri sebenarnya adalah bentuk lain dari perpangkatan. Misal saya punya A pangkat B sama dengan C, maka dapat ditulis A log C sama dengan B. Jadi cara mudahnya untuk bicara logaritma itu seperti ini. Di sini ada A pangkat B sama dengan C, maka untuk logaritma itu sendiri A pangkat berapa ada C, berarti jawabannya adalah B. A nya itu sebagai bilangan pokok, B nya itu sebagai pangkat, C dan itu sebagai hasil dari perpangkatannya. Contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka dapat ditulis bilangan pokoknya kita taruh di atas, bilangan pokoknya kan 2, berarti jadi 2 log hasilnya kan 8, 2 pangkat 3, maka jadi 2 log 8 sama dengan 3 ini sebagai pangkatnya, sebagai pangkat. Jika misalkan pada soal itu tidak ditulis berapa log B, itu sama artinya dengan 10 ya. Jadi misalnya saya punya 10 pangkat N sama dengan B, maka dapat ditulis log B sama dengan N. Tidak perlu ditulis 10 log B sama dengan N, itu artinya sama saja. Untuk mengerjakan soal-soal logaritma, kalian harus memahami tentang sifat-sifat dari logaritma itu sendiri. Sifat yang pertama, misalkan ada A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Jika bilangan pokoknya itu sama, di sini sama-sama 2, sama-sama A, sama-sama A. Jadi A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C. Sebagai contohnya seperti ini, 2 log 8 ditambah 2 log 3. Bilangan pokoknya di sini adalah 2, sehingga karena kita sudah mengetahui di sini sama, maka kita terapkan sesuai sama sifat yang di atas. Menjadi 2 log 8 kali 3 sama dengan 2 log 24. Begitu juga tentang pengurangan. Kalau pengurangan, maka dia akan menjadi pembagian. Kalau ditambah dikali, kalau dikurangi dibagi. Sebagai contoh, 3 log 18 kurangi 3 log 2 menjadi 3 log 18 dibagi 2 sama dengan 3 log 9. Hasilnya 3 log 9 itu sama dengan 2. Misal sekarang gini, bilangan pokoknya A, hasilnya A, maka dia akan sama dengan 1. Misalkan atas bawah ini sama, maka hasilnya adalah 1. Jadi A log A sama dengan 1. Contohnya, misal saya punya 2 sama dengan 1. Berikutnya, jika ada A log B pangkat N, itu sama artinya dengan N kali A log B. Jadi pangkatnya yang ada di sini kita pindah ke depan dari soal, menjadi A menjadi N kali A log B. Sebagai contoh, jika saya punya 2 log 3 sama dengan A, maka 2 log 27 adalah
Yang pertama kita rubah dulu dari 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Karena di sini pangkatnya 3, maka 3 ini nanti ditaruh ke depan sehingga menjadi 3 kali 2 log 3. Pada soal sudah diketahui 2 log 3 itu sama dengan A, maka kita ganti ke sini sehingga didapatkan sama dengan 3A. Berikutnya, jika misalkan ada A pangkat N log B pangkat N, maka menjadi N per M kali A log B. Contohnya, jika diketahui 2 log 5 sama dengan B, maka 8 log 23 adalah, kita rubah dulu, 8 itu menjadi 2 pangkat 3, 25 menjadi 5 pangkat 2. Berikutnya, pangkat yang di sini nanti ditaruh di atas, yang 3 ini ditaruh di bawah, sehingga didapatkan 2 per 3 kali 2 log 5. Karena di soal diketahui 2 log 5 sama dengan B, maka diganti ke sini menjadi 2 per 3 dikali A. Berikutnya, jika A log B itu sama artinya dengan 1 per B log A. Contoh, jika diketahui 3 log 2 sama dengan A, maka 2 log 27 adalah, kita sederhanakan dulu 2 log 27 dulu. 2 log 27 sama artinya dengan 2 log 3 pangkat 3, sehingga menjadi 3 kali 2 log 3. Karena 2 log 3 pada soal diketahuinya 3 log 2, jadi kan kebalikannya, maka dia akan menjadi 3 kali 1 per 3 log 2, hasilnya adalah sama dengan 3 kali 1 per A menjadi 3 per A. Berikutnya dapat kita rubah juga menjadi seperti ini, A log B sama dengan C log B per C log A. Contohnya, jika diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, maka 8 log 25 adalah, di sini kita lihat dulu pada soal, di soal yang sama 2 log 3, di sini 3 log 5, maka sama-sama ada 3, berarti C sama dengan 3 ya, ingat-ingat C sama dengan 3. Penentuan A sama B kita lihat dulu dari bentuk seperti ini. Berarti 25 ini nanti saya taruh ke atas, yang 8 ditaruh di bawah. Jadi 3 log 5 pangkat 2 per 3 log 2 pangkat 3, sehingga didapatkan 2 kali 3 log 5 per 3 log 3 log 2 sama dengan 2 kali B, karena 3 log 5 pada soal itu disamakan dengan B, dan 3 log 2 pada soal itu yang ada cuma 2 log 3, maka 3 log 2 itu 1 per A, maka didapatkan 2 kali B kali A per 3, jadi 2AB per 3. Sekarang misalnya ada soal seperti ini, A log B dikali B log C, maka didapatkan A log C. Intinya kalau dikali sama-sama dicoret, langsung aja. Contoh, 5 log 2 kali 2 log 25, maka di sini kita coret duanya, didapatkan 5 log, ini kita coret dulu duanya, didapatkan 5 log 25. Berarti 5 pangkat berapa? Ada 25, jawabannya adalah 2. Itulah pembelajaran yang part kedua. Untuk bab 3.1 saya sudah selesai, jadi nanti kita lanjutkan pada pertemuan di KD 3.2. Oke, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.